dengan NIM 3519063. Di sini saya mahasiswi Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Usuluddin Adat dan Dakwah IAIN Pekalongan. Dengan video kali ini saya memenuhi tugas mata kuliah Tafsir BKPI, di mana pada kali ini saya akan menjelaskan yang bertemakan tentang fungsi konseling atau penyuluhan menurut Al-Quran. Konseling atau penyuluhan sebagai amar ma'ruf dalam surat Al-Imran ayat 110 dan problem solving permasalahan umat dalam surat Al-Baqarah ayat 257 dan surat Al-Mu'minun ayat 73. Di mana surat Al-Imran ayat 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsarahumul fasiqun, yang artinya kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Dari surat Al-Imran ayat 110. Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Jarir At-Tabari menghimpun paling tidak dua pendapat mengenai siapa yang dimaksud dengan umat. Pendapat pertama, Nabi Muhammad SAW adalah menerangkan bahwa dimaksud dengan umat adalah orang-orang yang hijrah bersama Nabi SAW dari Mekah ke Madinah atau muhajirin. Keterangan ini didapat dari jalur riwayat Ibnu Abbas dari Sa'id bin Jubair Al-Sudi dan Ikrimah. Pendapat kedua berasal dari riwayat Abu Hurairah dan Mujahid mengatakan bahwa umat yang dimaksud adalah siapa yang memenuhi 3 kriteria yang utama, yaitu yang pertama amar ma'ruf, yang kedua nahi munkar, dan yang ketiga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam ayat. Ibnu Ashur dalam tafsirnya menjelaskan maksud dari kedua penafsiran di atas. Menurutnya keutamaan para sahabat dibanding umat sebelumnya adalah karena mereka hidup ketika Nabi SAW telah diutus, dibanding dengan masa sebelum Rasulullah diutus. Maka sahabat merupakan umat di masa yang terbaik, sedangkan keutamaan umat Nabi SAW setelah beliau wafat adalah ketika mereka melaksanakan ketiga kriteria tersebut, yang beriman, amar ma'ruf, dan nahi munkar. Keutamaan ini terletak pada perilaku dan tidak lepas dari ketentuan ayat sebelumnya, dengan tetap menjunjung tinggi ahai atau kebajikan universal Ali Imran ayat 104 dan menjaga persatuan surat Al-Imran ayat 105. Dalam surat Al-Baqarah ayat 257 yang artinya Allah pelindung orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya atau iman, dan orang-orang yang kafir pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 257 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Orang kafir adalah penghuni neraka pada hari kemudian, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Apabila orang kafir itu pada suatu ketika mendapatkan sedikit cahaya petunjuk dan iman, maka setan segera berusaha untuk melenyapkan sehingga iman yang mulai bersemi menjadi sirna dan mereka kembali kepada kegelapan. Oleh sebab itu, iman yang telah tertanam dalam hati harus selalu dipelihara, dirawat, dipupuk dengan baik sehingga ia terus berkembang dan bertambah kuat, dan setan-setan tidak dapat merusak lagi. Pupuk keimanan adalah ibadah, amal soleh, kemudian dalam perdalam ilmu, pengetahuan, dan ajaran-ajaran agama Islam. Wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim, artinya dan sesungguhnya kamu benar-benar menyuruh mereka kepada jalan yang lurus, dan
dalam tafsir Quraisy Shihab, dan kamu benar-benar mengajak mereka untuk memeluk agama yang merupakan jalan lurus yang mengantarkan kepada kebahagiaan. Selanjutnya, poin yang kedua, yaitu tentang penguatan agama Islam dalam surat Al-Fat ayat 8-9, yang artinya, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Tafsir An-Nafahat Al-Makkiyah atau Syekh Muhammad bin Shalih Asy-Syafii. Maksudnya, karena dakwah Rasulullah yang disampaikan pada kalian dan ajarannya terhadap apa yang membawa manfaat bagi kalian, kami mengutusnya agar kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, yang mengharuskan untuk menaati Allah dan Rasul-Nya dalam berbagai hal, menguatkannya dan membesarkannya. Artinya, supaya kalian menguatkan Rasulullah dan mengagungkan dan memuliakannya dengan menunaikan hak-haknya sebagai mana Allah memberikan karunia besar kepada kalian dengan menjaga kalian dan bertasbih kepadanya, yaitu Maha Suci Allah di waktu pagi dan petang, yakni di permulaan dan penghujung siang. Dalam ayat ini adalah menyebutkan hak bersama antara hak Allah dan hak Rasulnya, yaitu beriman kepada keduanya. Hak yang khusus untuk Rasulullah adalah menolong dan memuliakannya, sedangkan hak yang khusus bagi Allah adalah dengan memahasucikannya dengan sholat dan lainnya. Dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa selain konseling atau penyuluhan memiliki fungsi sebagai amar ma'ruf nahi munkar, juga berfungsi sebagai problem solving di dalam masyarakat. Konseling merupakan aktivitas memberikan bimbingan, pelajaran, pedoman kepada individu dalam hal bagaimana seharusnya seorang klien dapat mengembangkan potensi akal pikirannya, kejiwaannya, keimanan, dan keyakinan, serta dapat menanggulangi problematika hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar. Kemudian, secara mandiri yang bersumber kepada Al-Quran, artinya pembimbing tidak menentukan atau mengharuskan, hanya membantu klien agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, hidup searah dengan ketentuan Allah ialah sesuai dengan kodrat yang ditentukan Allah dan kewajiban mengabdi kepadanya dalam arti seluas-luasnya. Dengan menyadari eksistensinya sebagai makhluk Allah, diharapkan manusia dalam hidupnya tidak berperilaku yang keluar dari ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga hidupnya akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang baik. Mohon maaf sebesar-besarnya dalam pengucapan maupun dalam penghafalannya tadi. Cukup sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.